Cara menentukan stop loss yang baik, kalian harus tahu kenapa kalian taruh stop lossnya di situ. Oke, saya contohkan. Pergerakan market itu ada 3, yaitu ada bullish, kemudian ada bearish, dan ada konsolidasi. Penentuan stop loss di sini sangat-sangat penting dan harus ada fungsinya atau harus ada alasannya kenapa kalian taruh stop loss di situ. Oke, itu cara penempatan yang baik. Kita tentukan terlebih dahulu trennya. Contoh trennya itu bullish pertama, kemudian trennya itu menjadi bearish sekarang. Oke. Kemudian menjadi konsolidasi. Oke, dari sini kita bisa tahu tuh. Oke, kenapa kok bullish? Karena low yang di sini itu lebih tinggi dari low sebelumnya. Oke, lebih tinggi, dan lebih tinggi. Nah, oke, berarti itu bullish. Kalau bearish, lihat low-nya yang di sini lebih rendah dari low sebelumnya. Berarti ini sedang bearish. Kalau konsolidasi itu nggak aturan. Biasanya flat. Low sebelum dan sesudahnya itu sama, biasanya itu adalah flat atau konsolidasi atau sideways katanya orang-orang. Oke, jadi di mana kita menentukan stop lossnya? Pertama, kalau ketika bullish, pastiin kalian itu trade waktu di area higher low di sini. Kenapa? Karena stop loss bisa kita taruh di bawah low yang di sini. Oke, jangan tepat di area low sini tapi agak di bawah di situ. Untuk jaga-jaga, biasanya market itu membentuk head and shoulder. Terkadang juga market itu membentuk double bottom. Terkadang ada news yang tiba-tiba dia naik kemudian sujud, dia turun drastis kemudian naik kembali. Untuk jaga-jaga, jadi pastiin jangan tepat di harga situ tapi agak di bawah. Contoh ada sell posisi sekarang 1/2, stop lossnya ada di mana? Jangan terlalu mepet di sini, oke? Pastiin agak lebar kayak gitu supaya kalau dia double top, head and shoulder masih aman. Dan kenapa kita taruh di area situ? Ingat, kalau tren itu sedang bearish, oke? Sedang bearish di sini. Ketika high di sini tersentuh atau terbreak kayak gini, berarti apa? Trendline sudah ke-break. Bearish berubah menjadi bullish. Kalau ini menjadi high, jadi kayak gini, berarti low sudah lebih tinggi dari sebelumnya. Berarti bearish berubah menjadi bullish. Kita nggak bisa sell kembali, tapi kita bisa buy. Oke, jadi kayak gitu. Ketika stop loss terkena, berarti oke, trennya udah berubah. Setup saya sudah nggak masuk nih, udah nggak masuk akal. Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Buat di market. Jadi ya sudah, kita harus cari opportunity yang lainnya. Itu namanya stop loss yang baik, yaitu stop loss yang ada alasannya ditaruh. Kita kasih kesimpulan untuk trennya. Bullish pastiin ada di bawah area buy di sini. Ingat, kalau bullish kita hanya buy, kalau bearish kita hanya sell. Contoh sekarang sell. Berarti kalau sell pastiin di atas sini. Kalau konsolidasi gimana? Kita tunggu dia break, kita tunggu dia retest dan valid, kita bisa taruh stop loss di sini. Supaya ketika dia kayak gini, berarti dia balik lagi ke area konsolidasinya. Berarti dia belum benar-benar break. Kalian harus tunggu dia break lagi. Dia retest, kita taruh stop loss lagi. Biasanya dia lanjut untuk kenaikan setelah itu. Bagaimana kalau ada chart pattern sekarang? Kalau kalian bingung untuk chart pattern, kalian bisa cek di Google, cari aja pattern chart atau chart pattern trading kayak gitu, pasti banyak sekali. Kalian harus identifikasi terlebih dahulu chart patternnya itu apa. Kemudian biasanya langsung dikasih nih, stopnya harus ditaruh di sini. Kita bahas satu-satu. Contoh, failing wedge itu seperti ini. Oke. Entry-nya waktu di sini. Ketika dia break, kita bisa enter untuk target naik. Kenapa kok stop loss ditaruh di sini? Karena ketika dia break di sini, dia break area trendline yang di bawah. Berarti kemungkinan ngapain? Dia lanjut untuk penurunan. Jadi kayak gitu. Itu yang falling wedge. Bearish rectangle, kita bisa lihat dia turun, kemudian dia konsolidasi atau dia flat. Entry-nya ketika dia break, boleh. Kalau saya biasanya dia break, tunggu retest bentar, kita sell. Nah, ketika entry kayak gini, stop loss-nya katanya dia ditaruh di stop di sini. Kenapa? Alasannya adalah, contoh kita udah sell, kemudian market itu lanjut terkena stop loss yang di sini. Berarti candle yang di sini, candle yang terakhir ini, itu lebih tinggi dari candle sebelumnya. Momentum sangat kuat mengalahkan candle-candle sebelumnya. Momentum untuk naik atau momentum untuk bullish. Berarti kemungkinan ngapain? Dia melanjutkan untuk kenaikannya. Makanya ada stop di situ. Semoga video ini membantu. See you next time.